Saya izin matikan komennya teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ellen May. Semua yang ada di Tok yang ada di YT, aku juga live di Igoy. Aku live sejak tahun 2020. Aku udah di market dari tahun 2007, 2008 dan aku melihat banyak sekali perubahan di market Indonesia ini, perubahan yang kalau naik turun sih biasa. Sebenarnya yang namanya siklus itu akan selalu berulang. Eh, Sama nggak sih tiap siklus itu, sama nggak sih penyebabnya? Beda-beda sih penyebabnya, patternnya sama nggak? Sama. Tapi kali ini agak beda, karena Indonesia krisis sendirian gitu. Jadi yang di negara lain enggak. Kalau yang dulu-dulu kan di negara lain juga gitu ya. Kita mulai start dari IHSG dulu, yuk. Langsung aja ya. Jadi kenalan, namaku Ellen May. IHSG breakdown mencapai level terendahnya sejak udah mencapai level terendah pada Mei 2025 kemarin, dan IHSG hari ini melemah 1,98%. Itu yang mendorong penurunan. Ada saham brandnya turun 11,4%. Terus ya karena brand keluar dari MSCI seperti yang udah kita duga lah ya. Terus kemudian saham cuan itu turun 10,1% ya, karena keluar dari MSCI juga gitu, keluar dari MSCI. Terus kemudian TPIA ini turun 14%. Ya, saham-saham Pak PP keluar dari MSCI dan memang sudah sesuai dengan antisipasi kita juga ya. Kemarin sebelum-sebelumnya kita menghindari untuk trading saham-saham ini. Terus kemudian kita lihat saham BRPT-nya juga hari ini ada koreksi. Jadi kemarin kita nggak mau masuk meskipun chartnya secantik apapun. Dan di SSA udah breakdown sejak tanggal 23 April. Ini juga keluar dari MSCI. Turun sangat signifikan gitu ya. Terus kemudian AMMN turun 9,1% juga keluar dari MSCI. Nah, jadi banyak saham yang turun ini memang karena keluar dari MSCI Standard Global Index, dan belum banyak saham yang bergerak aktif, sehingga saat ini kita wait and see dulu. Kayaknya viewernya juga lagi pada diam-diam lesu-lesu gitu, tapi sebenarnya banyak rejeki di instrumen market global, ya. Bahkan penurunan atau koreksinya merupakan satu retracement yang menarik gitu ya, gitu. Nah, jadi hari ini asing masih net sell 1,35 triliun di pasar reguler, dan saham yang di net sell asing ada saham BBRI 273 miliar. Kita langsung aja lihat chartnya ya, sambil lihat chartnya. BBRI 273 miliar. Kemudian saham Bank Mandiri juga di net sell asing 139 miliar setelah dia ex-date, dia turun. Terus kemudian AMMN itu di net sell asing 123 miliar, breakdown banget. Kemudian BBCA di net sell asing 91 miliar, dan Antam di net sell asing 62 miliar, meskipun Antamnya ini masih di area support. Singkat cerita aja, merangkum live malam hari ini, di depan udah dikasih rangkuman, enak bener. Jadi kalau saham-saham yang keluar dari MSCI atau turun kasta dari MSCI ini nanti mengalami pantulan atau technical rebound, saran saya kurangin posisi atau lebih baik exit dulu. Kalau ada naik pakai exit, supaya apa? Supaya nanti menjelang effective date itu tanggal 29 Mei sore ya, itu pas turun dalam, kamu nggak kena turunan yang luar biasa dalamnya gitu ya. Jadi bisa mengurangi resiko gitu. Oh iya, besok long weekend, jadi mungkin di sini banyak yang mulai jalan-jalan pulang kampung juga. It's okay, nanti kalian bisa nonton recordingnya, tapi kalau bisa nonton live langsung pastinya lebih semangat gitu ya. Nggak ada arah karena kalau di recording kadang ada beberapa bagian yang aku cut supaya lebih rapi aja gitu, tapi kalau di live langsung lebih seru. Nah,
Amerika dan Iran. Ya, ada satu video pendek tadi aku lihat, tapi nggak tahu ini hoax atau beneran. Kok katanya Trump itu stroke, jadi stroke atau sakit. Tapi aku melihat, wah ini belum tentu benar, mungkin hoax gitu ya. Karena stres kalah perang dari Iran, narasinya sih gitu. Tapi kayaknya belum tentu benar gitu ya. Terus jadi perusahaan, kita bicara tentang update perang Amerika dan Iran dulu. Perusahaan minyak negara Vietnam dari Vietnam, Petro Vietnam Oil Corporation mendesak Amerika untuk mengizinkan kapal tanker Agios Van Nourius 1 yang membawa minyak mentah basah milik Irak itu supaya diizinkan melewati blokade Amerika gitu, dan terminal utama ekspor minyak Iran sempat berhenti beberapa hari. Padahal dalam 73 hari sejak konflik dimulai, terminal itu hanya terlihat kosong selama 33 hari. Akibatnya stok minyak itu berpotensi numpuk karena kapasitas penyimpanan mulai penuh. Amerika dan China kompak nolak rencana Iran buat mungut biaya kapal di Selat Hormuz. Wah, tumben-tumbenan kompak nih berdua ya, karena bisa ngeganggu jalur perdagangan minyak dan gas dunia. Mereka juga mau jalur energi global tuh tetap lancar dan juga bebas dilalui, supaya nggak ada hambatan atau tambahan biaya. Nah, terus dari Amerika sendiri, Senat Amerika mengkonfirmasi pengganti Jerome Powell adalah Kevin Warsh sebagai gubernur The Fed gitu ya. Gubernur The Fed untuk masa jabatan berapa lama ya? Oke. Nah, jadi kalau gubernur The Fed yang baru, Kevin Warsh ini, dia itu sebenarnya langkahnya gimana sih? Dia lebih dovish atau lebih hawkish? Dia lebih hawkish. Tahu nggak sih hawkish itu gimana? Hawkish itu nggak mau nurunin suku bunga, cenderung bukan nggak mau, tapi seleranya dia lebih ke naikin suku bunga. Kalau nurunin suku bunga itu disebut dengan dovish karena dianggap lebih jinak. Kalau hawkish itu kayak burung gagak gitu loh ya. Oke, terus kemudian Jerome Powell sendiri ini masih ngejabat jadi ketua The Fed hingga masa jabatannya berakhir pada Jumat 15 Mei 2026 nanti. Dan penggantinya kayaknya view-nya juga mirip-mirip ya gitu, meskipun Donald Trump bakalan tantrum kalau si Kevin Warsh ini hawkish gitu ya. Nah, terus Amerika dan China, jadi Trump itu dijadwalkan terbang ke Beijing. Waduh, keren banget nih. Dan ini menunjukkan posisi tawar China menang lebih tinggi dibandingkan Amerika. Ini aku udah bahas kemarin sebenarnya, dan melibatkan Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent itu diajak juga, dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng ya. Itu pembicaraannya kemarin aku udah bahas, melibatkan akan menyelesaikan detail akhir sebelum pertemuan Trump dengan presidensi ya. Jadi mereka ngobrol-ngobrol dulu gitu. Jadi sempat naikin tarif ya keduanya ini. Nah, nggak tahu nanti hasil pertemuannya gimana. Kalau hasil pertemuan positif, market bisa merespon optimis, termasuk market Indonesia bisa ada pantulan atau technical rebound dulu, apalagi bursa Amerika ya. Kalau Indonesia masih ada banyak tantangan negatif dari resiko fiskal atau membesarnya defisit APBN, dan juga dari tantangan melemahnya nilai tukar rupiah ya. Terus tantangan MSCI ini masih belum ada kabar apakah Indonesia tetap di emerging atau turun ke frontier market gitu. Tapi yang jelas kalau Amerika dan China hasilnya bagus, itu udah pasti jadi satu sentimen positif buat US stocks. Kalau pembicaraannya gagal, maka kekhawatiran akan perang dagang bisa meningkat. Tapi apakah itu menjadi satu hal yang negatif bikin pasar saham Amerika turun? Belum tentu gitu ya. Jadi kemarin pas perang itu juga pada khawatir, tapi turunnya sebentar doang, habis itu naik lagi. Kenapa? Karena nggak terlalu efek ke earningsnya, perang itu nggak terlalu ngefek ke earningsnya Amerika, emiten-emiten di Amerika. Nah, tema utama kalau di Indonesia ini
MSCI menurunkan 6 saham dari Global Standard Index. Satu saham diantaranya AMRT itu turun ke small cap dan 13 saham dikeluarkan dari small cap index. Nah, sebelumnya kemarin kita ada bahas bahwa uang asing bakalan keluar hingga 42 triliun dengan asumsi cuma 4 saham yang keluar. Dan hal ini membuat kemungkinan uang asing yang keluar dari Indonesia itu berpotensi makin banyak. Efeknya apa? Kalau mereka kabur, mereka convert ke US dollar, rupiah pun bakalan makin melemah pastinya begitu. Kalau asumsi 4 saham doang, brand DSSA, AMMN sama GoTo perkiraannya itu uang asing bisa keluar lumayan ya, 42T. Nah, jadi nanti kalau makin banyak, mungkin keluarnya bisa makin banyak juga gitu. Nah, kemudian harga minyak juga masih anteng di $100 per barrel gitu sejak Maret lalu, dan ini bisa bikin APBN itu makin berat ya. Jadi harus ngesubsidi makin banyak, dan ini jadi tantangan yang sangat besar sekali teman-teman. Bahkan kalau bisa, kalau boleh saya summary, ini menjadi tantangan terbesar Indonesia saat ini gitu. Jadi sejumlah ekonom juga memproyeksi anggaran subsidi energi di APBN 2026 tuh juga potensi bengkak. Setiap kenaikan 1 barrel itu potensi menambah 10 triliun ke belanja negara dan 3 triliun ke penerimaan negara gitu. Jadi membengkaknya semakin besar. Terus teman-teman, kalau kita bicara tentang defisit di angka 3% yang dijaga di angka 3%, itu sebenarnya pernah nggak sih Indonesia ngelewatin defisit per PDB atau Gross Domestic Product itu melewati 3%? Pernah, yaitu di tahun 2020 pas pandemi waktu itu ya. Jadi pernah di tahun 2020 pada saat pandemi, dan di 2021 pada saat pandemi juga. Jadi sebenarnya selain kondisi yang sangat krisis itu, ya Indonesia nggak pernah tuh ngelewati defisit 3% itu tadi gitu. Nah, terus perbedaannya apa pada saat pandemi dan sekarang? Kalau misalkan nanti sampai melewati 3%, persamaannya sebenarnya karena ada faktor global. Tapi perbedaan faktor global waktu itu dari COVID-19, kalau kali ini kan dari perang ya, oil naik gitu. Tapi perbedaannya adalah saat ini di global lain itu tidak, defisit fiskalnya itu tantangannya nggak kayak sampai Indonesia gitu loh. Jadi nggak kayak sampai di Indonesia. Maksudnya gimana? Maksudnya kita lihat dari mata uang rupiah kita juga gitu ya, itu yang paling melemah dibandingkan mata uang negara lain. Bahkan mata uang negara lain cenderung menguat seperti Malaysian dollar, CNY, Australian dollar, dan juga Australian dollar, dan juga Malaysian ringgit gitu ya, Malaysian ringgit. Oke, mungkin ada yang bilang itu, aku buka chart dulu ya. Bagaimana dengan Thailand? Apakah mata uang Thailand juga melemah dibandingkan dengan rupiah? Karena ada yang bilang Thailand melemah dibandingkan dengan USD, sama kayak rupiah. Nah, teman-teman, yuk kita lihat dalam jangka panjang dan dalam jangka pendeknya. Ini dari April 2024 ya, atau mungkin nggak usah dari 2024 April, ini dari November 2024 aja deh. Ini USD dibandingkan dengan Thailand Baht, USD-nya melemah dibandingkan dengan Thailand Baht, artinya Thailand Baht-nya menguat gitu. Bagaimana dengan beberapa hari terakhir, dia cenderung sideways, Thailand Baht-nya cenderung sideways gitu ya. Nah, kita lihat yuk dengan Malaysian Ringgit. Bentar ya. Sebentar, aku mau
lihat Filipin dulu. Filipin peso. Ya, Filipin peso juga melemah gitu ya. Mungkin kemarin dibilang sama Filipin juga melemah. Filipin peso juga melemah gitu. Oke, terus bagaimana dengan Malaysian ringgit? Ternyata Malaysian ringgit malah menguat. Thailand itu dari November 2024 itu menguat loh. Paling jangka pendeknya aja yang dia agak melemah itu sideways bentuknya. Jadi bedanya kayak gini, ini Malaysian ringgit, terus perhatikan ini USD versus Thailand baht, ya. Ini Thailandnya tuh sideways kayak gini, mirip kayak Malaysian ringgit. Nah, dia sempat menguat. Terus kalau rupiah, bagaimana kabarnya rupiah? Rupiah dari ini masa terbaiknya di September 2024, habis itu rupiah melemah terus, sedikit membaik di Mei 2025 sampai Agustus 2025, habis itu melemah lagi sampai sekarang. Jadi nggak bisa disamain dengan Thailand baht juga, karena Thailand baht dalam jangka panjangnya dia justru trennya cenderung oke, gitu ya. Nah, jadi ada faktor global, tapi sebenarnya yang menyebabkan rupiah melemah itu lebih ke faktor kekhawatiran akan melebarnya defisit fiskal, karena salah satunya beban APBN semakin besar dari subsidi gitu. Terus kemudian MSCI ini mengeluarkan banyak saham, ini juga membuat asing akan banyak keluar dari pasar saham Indonesia sampai tanggal 29 Mei nanti, dan itu akan membuat rupiah, itu akan saya bukan ngomong akan membuat rupiah semakin melemah, tapi itu menjadi satu tekanan baru, satu tekanan baru buat rupiah. Nah, masalah rupiahnya melemah atau menguat tergantung faktor yang lainnya bagaimana. Jika asing kembali masuk ke Indonesia, ke pasar obligasi Indonesia, rupiah bisa menguat. Bukan menguat, bisa tertahan pelemahannya. Jika BI melakukan 7 action itu lebih strong efeknya daripada keluarnya investor asing dari Indonesia karena efek MSCI tadi, maka rupiah bisa ketahan. Tapi ini kuat-kuatan. Kalau misalkan efek asing keluar dari MSCI lebih gede, nah itu dia itu rupiah bisa melemah gitu ya. Oke, terus kita mau lihat TLKM punya laporan keuangan baru rilis, itu laba bersihnya turun 20% dan pendapatannya juga turun 2% secara tahunan. Kondisi global makro juga masih kurang bagus sehingga kita masih wait and see dulu gitu. Terus kemudian ada saham stock split, Raja berencana stock split 1:5, jadi nanti harganya mungkin jadi sekitar 800-an gitu. Terus BRIS ini kinerjanya secara NII-nya naik, laba bersihnya naik 17% juga, tapi chartnya masih kayak gini, jadi kita masih wait and see dulu, belum ya. Elsa kinerja operasional di kuartal 1 itu kinerjanya lumayan bagus ya. Terus sekarang lagi di area support, yang punya Elsa mungkin batasnya di 680 atau 655, jika turun di bawah itu batasin atau kurangin posisi gitu. Nah, terus teman-teman semuanya, Intel sedikit untuk saham Amerika. Intel Corporation ini dikabarkan dia menjalin kerjasama chip dengan Apple, sangat uptrend sekali. Kita lagi tunggu retracementnya ya. Jadi Intel ini kita tunggu retracementnya gitu, tunggu retracementnya banget gitu. Nah, kayak gini kita bisa pasangin Fibonacci, dia naiknya kencang banget. Fibonacci-nya bisa di bawah, bisa di sini juga bisa, tergantung mau kepengen retracement yang sejauh apa atau support yang sejauh apa, kira-kira kayak gitu. Oke, terus kemudian kita mau ngelihat juga untuk saham-saham yang kemarin ada beberapa saham yang kemarin udah kita watch untuk retracement.
Ini contohnya Rocket Lab Corporation. Wah, ini juga naik kenceng di US stock sekarang, pada naik kenceng. Naik kencengnya ini kalau LKLB ini baru, Rocket Lab ini baru aja naik. Jadi masih ada potensi retracementnya gitu. Kita nungguin sekitar 92 atau 96-an gitu. Terus kemudian kemarin kita juga ada ngebahas saham MU. Hari ini kita ada beberapa watchlist di Mtrade US Academy, tapi saya nggak mention di sini ya. Nah ini MU ini bisa jadi watchlist juga, tunggu retracement atau koreksinya gitu, Micron. Nah, saham-saham sektor teknologi ini US market malah lagi bullish. Jadi kalau misalkan nanti ada yang turun, itu justru malah jadi kesempatan sih, jadi kesempatan masuk gitu. Justru malah kita expect US stock tuh ada turunnya gitu. Jadi teman-teman mungkin kalian berpikir, aduh capek deh ini kalau di US stock harus buka account lagi atau apa. Menurut saya sih teman-teman, kalian capek dikit nggak apa-apa lah ya. Jadi kalau teman-teman mau buka account di Reku pakai referral Ellen May, nanti kalau pas ada event kita akan undang gitu ya, mereka akan undang supaya bisa nggak ketinggalan eventnya. Ini WDC ini juga kita tunggu retracementnya. Jadi saham-saham Amerika banyak yang udah naik dan teman-teman tunggu retracementnya. Terus kalau mau belajar US stocks langsung aja ikutin acara hari Jumat jam 7 sore atau Sabtu jam 10 pagi. Acaranya sama, cuman kita memang sengaja bikin Jumat sore dan Sabtu pagi karena ada yang bilang jangan Sabtu dong, Sabtu nggak bisa, ya udah kita bikin Jumat sore dan Sabtu pagi. Linknya ada di sini. Linknya ada di sini. EMTRADE.US ya, garis miring LIVE live gitu. Mtrade.us garis miring live gitu. BTC kripto, kita udah melihat kripto ada tanda-tanda belok ke stage 2 nya. Jadi mungkin bisa di watch for retracement Mtrade karena saham Indonya agak kurang ini. Mungkin besok kita akan bahas kripto juga ya. Oke, terus Antam, kata Elena Gesa, nggak terjun, mantul aja. Dia keluar juga dari MSCI tapi dia mantul aja sih sebenarnya gitu. Jadi yang keluar dari MSCI itu ada AMMN, Brand, TPIA, DSSA, Cuan, AMRT keluar dari Global Standard Index. Kita bahas yuk satu-satu yuk. AMMN breakdown udah Chow. Terus Brand ini juga udah saya kasih tahu Chow dari dulu-dulu. TPIA juga Chow breakdown. DSSA Chow udah breakdown banget dah dari dulu-dulu juga. Cuan Chow aja ya, udah dari dulu. Terus kemudian AMRT ini di downgrade jadi ke MSCI Standard Cap List. Internetnya muter-muter. Menurut saya sih ini masih belum ada signal buy. Kalau secara chart, kemudian dilation dari small cap index ada Antam masih disupport tapi hati-hati bisa turun ya. Jadi Ali ini juga gap down ya, Chow aja. Terus kemudian bank ini malah Nasdaq. Bank Aladin Syariah ini Chow aja. Terus BSDE sebenarnya bagus buat investing tapi jangka pendek please avoid dulu. DSNG juga please avoid sampai tanggal 29 nanti. SIDO please avoid, saham-saham ini please avoid. Terus kemudian MIDI please avoid juga. Mika semuanya, Mika, MSIN, TKIM, APIK, SSMS, TAPG please avoid dulu.
Kalau di SNG dan TAPG kita akan watch nanti setelah tanggal 29 di SNG, TAPG dan SSMS gitu ya, terkait dengan B50 yang akan dilaksanakan per bulan Juli nanti gitu. Terus MBMA juga kalau ini lebih ke faktor ketidakpastian kebijakan pemerintah terkait royalti minerba yang maju mundur, dan Pak Purbaya bilang ada income 200T dari sektor SDA dan nggak tahu apa itu, jadi masih pada wait and see. Kalau BRPT gimana? BRPT kondisinya kayak gini, sebaiknya kalau ada pantulan gunakan, kurangin posisi gitu ya gitu. BBCA buat long term investing masih oke. Asal jangan kehabisan amunisi aja. Ya, BBRI sudah kubahas tadi di awal. Terus kemudian MDKA ini sama nasibnya kayak MBMA, masih banyak ketidakpastian di sektor ini karena kebijakan dari sektor ini yang Jumat kemarin bilang royalti minerba naik langsung breakdown, nggak jadi, ditunda. Ada lagi income 200T dari SDA, apa tuh, lagi wait and see, masih wait and see gitu. Nggak tahu lah Pak Purbaya ngomongnya gitu, saya juga nggak ngerti gitu ya. TINS juga sama nasibnya, terus kemudian Archie dan sektor emas-emasan juga sama. Jadi ini saham-saham Indonesia banyak yang sekarang wait and see gitu. Makanya ya kita lihat US stocks aja. Amazon lagi beautiful retracement, kita lagi watch Amazon ya. Kalau bisa ada turun lagi, ada retrace lagi. Nih boleh nih, boleh yuk ditanya yuk saham Amerika US stocks yuk. Arianto BBRI nyangkut ya wes, kamu dapat dividen. Udah biarin aja. GoTo aku nggak rekomen juga GoTo. Ngomong-ngomong GoTo jadi keinget Nadim, sedih banget. Oke, Unilever ini menariknya, chart Unilever ini ada potensi, cuman kita nggak mau spekulasi di tengah kondisi seperti ini. Unilever itu membentuk V-shape recovery gitu. Terus SanDisk, ya SanDisk Corporation cakep, tunggu retracement, tunggu turunnya dulu kalau belum ada ya. Jadi SanDisk kita tunggu turunnya atau jatuhnya di harga berapa nih? SanDisk tunggu turunnya di sekitaran 1178-an. Oke, Bumi gimana Bumi? Masih wait and see, sideways aja. Bumi sideways aja. TPIA, Acai sedih, nggak apa-apa, udah nggak usah sedih. Bumi nggak ada gimana-gimana sih, cuman kalau saran aku sih, misal beberapa hari ini ada pantulan, lebih baik cari aman dulu deh gitu. Itu Indonesia belum aman loh. Khawatirnya diturunin Frontier, kemungkinannya kecil banget sih diturunin Frontier, mestinya enggak sih. Duolingo ini lagi retracement di awal stage 2 ya, bolehlah kita amatin juga. Jadi saham Amerika malah banyak nih peluangnya, baik yang bentar baik yang udah di stage 2 tunggu retracement, atau mungkin yang baru mulai manasin mesin. Nvidia, M-Trade masih ada di jangka menengahnya, hasil belanjaan on retracement jangka pendek beberapa hari kemarin sudah profit taking dan kita lagi nge-hold aja. Meta, ada kunjungan Trump ke Tiongkok, akan ada efek ke bursa Amerika nggak? Mungkin bisa turun kalau hasilnya jelek, tapi nggak apa-apa, bukannya itu yang kita tunggu, kita nanti-nanti. Meta yang satu-satunya belum jalan, bisa kita watch juga. Meskipun ini lagi sideways, kita akan watch juga karena sektornya sebenarnya sektor yang bagus, sektor yang lagi dapat angin banget, cuman dia belum jalan, jadi kita watch. ASML Holding, dia sideways di atas antara nunggu breakout dari 1565 atau nunggu sideways gitu. Netflix gimana kabar? Wah, seneng aku kalian udah mulai familiar ya dengan US stocks. Teman-teman yang mau belajar tentang US stocks langsung aja ke emtrade.us/live mtrade.us/live gitu ya. Netflix kurang secara chart, secara trennya kurang, tapi kalau US stocks-nya lagi bullish kayak gini, bisa sih kita watch dulu aja. Kunjungan ke Trump ke Tiongkok akan ada efek ke bursa nggak? Bursa apa dulu?
tadi saya sudah sebut kalau bursa Indonesia paling kalau ada sentimen positif, kecipratan sentimen positif dikit, tapi itu nggak dampak besar karena di Indonesia lebih ngelihat makro. Nah, ini yang diajak sebentar ya, ini yang diajak Trump ke Chungguo, ke China. Ini ada Tesla. Tesla udah naik tinggi, justru malah kita menunggu retracement ya. Kemarin M-Trade US baru aja profit taking di Tesla, Bapak Ibu. M-Trade ada US stock, dan kalau Anda Bapak Ibu daftar di sini, manfaatkanlah ini untuk belajar ya, jangan dimanfaatkan ini sebagai dukun gitu ya. Bentar, SMH FunX Semiconductor ETF nih bagus loh. Kalau kalian takut beli saham US tuh beli ETF aja, tinggal bobok. FunX ini tunggu turunnya. Wah, ini US stocks aku lagi nunggu turunnya. Saham GoTo enggak deh, avoid dulu gitu. Kalau misalkan ada pantulan atau ada naik-naik, gunakan untuk kurangin posisi gitu ya. SMH atau FunX Semiconductor ETF. Semiconductor itu emiten yang lagi banyak dilihat. WBSA nggak mau ya, itu saham itu saya tidak tertarik dulu gitu ya. Terus kemudian Apple ini sama diajak Trump ke Beijing juga kalau nggak salah ya, dari CEO-nya ini langsung hadir ke China. Wah, dibawa semua nih. Ini nanti kalau hasilnya nggak bagus ya biar turun. Justru saya berharap turun dulu aja. Kalau bukan saya berharap hasilnya nggak bagus, tapi bagus nggak bagus kita berharapnya turun dulu, retracement. Terus kemudian BlackRock ya, perhatikan BlackRock ini juga ada tanda-tanda dia udah mulai uptrend, tapi wait and see dulu. Apakah waspada Juni ada Piala Dunia, saham akan sepi? Nggak, Indonesia udah sepi. Kalau US stocks Piala Dunia Juni retracement, that's beautiful retracement, itu yang kita tunggu, itu yang kita nanti. PGEO nggak dulu say. Dewa wait and see dulu, kalau ada patulan kurangin dulu sementara di Indonesia itu. Nah, TCM gimana? Kalian udah mulai familiar ternyata ya dengan US stocks ya. Oke. TCM Nasdaq, TCFD, MSTR. Sama apa sih kalian? MSTR. Ini lagi retracement, belum banyak naik. Ini bisa di watch dalam jangka pendek sih. Kemungkinan sekitaran 174, 178-an. Wah, dapat banyak watch list, tapi banyak yang belum turun. Tapi MSTR ini udah mulai turun. Mungkin bisa di watch sekitaran 174, 175-an gitu. Average down BRI di harga berapa? BRI DCA aja, dollar cost averaging. Jangan hajar average down terus, makronya masih kurang bagus. Oke, terus kemudian Sang M Fajar, GOOG, Alphabet, apa kabarnya Alphabet? Ditunggu retracementnya, nggak mau turunnya cuman dikit doang ya. Google ini nggak mau turun. Kalau bisa sih ada turun koreksi sampai 38, itu cuakep, manis banget koreksinya. Pelit pol ya Tuhan, nawar kok sampai segitu. Oke lah, terus mainan aku liburan mau ngapain? Mau lihatin US stocks. Microsoft yang belum jalan kayak Meta. Microsoft ini bisa di watch untuk jangka pendek. Ya, dia belum jalan kayak Meta, yang lain udah lari-lari ke mana-mana gitu. Terus kemudian Barrick Mining Corporation. Menyenangkan kalau lihat saham kayak gini. Tiap kali pada kalian ngomong selalu chartnya tuh ini kayak 8 dari 10 tuh menarik gitu. Barrick tunggu retracementnya, tunggu retracement sedikit sekitaran level 42-an, level 42 atau 43-an. Menyenangkan. Terus kemudian patternnya sama apa yang menarik US stock banyak banget tadi, cuman banyak yang udah ketinggian, yang belum ketinggian tadi ada Meta, ada Microsoft, ada Barrick. Hati-hati US stock juga ada risikonya guys, tapi menurut aku resikonya ya resiko fluktuasi market, bukan resiko yang makro sampai gimana. Mina jangan dulu teman-teman, kalau ada pantulan kurangi posisi saham Indonesia secara umum. DSSA enggak, DSSA Chow, AMMN Chow juga.
TSM kelas, oke. Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductor ini perusahaan yang penting banget. TSM ini Taiwan Semiconductor pas lagi retrace di area supportnya 390. Kalau mau buy di situ stop loss di 382 di bawah itu. Tapi kalau kalian mau main jangka menengah panjang, kamu mau nunggu dia jatuhnya lebih dalam lagi di 362, itu akan lebih bagus, lebih aman, tapi belum tentu dapat. Jadi sekarang TSM itu juga lagi on retracement gitu. Ini menarik sih gitu. Oke ya. Oke, wah menyenangkan. AMD, menyenangkan kalian ya Tuhan, pinter-pinter ternyata. Underestimate banget sih. Kalian tuh hebat banget. Apaan sih saya nih ya. AMD kita udah jualan sebelum earnings, terus, nah, kita lagi nunggu retracement untuk masuk lagi guys. Retracementnya 360-an, sekitar 360 sampai 380-an. DSNG tadi aku bilang waspada 29 Mei bisa turun. Jadi kita wait and see dulu DSNG. Harum AADI sama wait and see dulu AADI, PTBA fundamentalnya bagus, dividennya bagus, tapi ditunggu dulu. Bahas saham Indo aja Miss, yang lagi turun buat apa? Aku bingung suruh bahas saham Indo, intinya ujung-ujungnya aku bilang kalau ada pantulan gunakan untuk mengurangi posisi gitu loh. Suruh beli apa, BCA, beli apa, itu lagi tren turun, jangan maksa guys gitu, jangan maksa gitu ya. Jadi Indo Stocks bakal recover nggak sih? Bakal recover, bakal baik. Tapi kalau sekarang lagi wait and see ya wait and see aja dulu gitu ya. Yang mau masuk M-Trade US Academy, teman-teman yang dari Indo Stocks boleh upgrade ke US Stocks Academy. Yang belum, kalian ikut acara M-Trade Start aja hari Jumat nanti. DM saya EMT US, EMT US. Nanti akan dikasih linknya sama tim aku yang di Tok di YT, Igoy. DM di Igoy aku _Score official. Sedangkan kalian yang di Igoy tinggal klik tombol ini. Oke? Semoga bisa bermanfaat. Aku udah jawabin pertanyaan kalian, dan besok tanggal merah libur, dan besok aku kepengen nge-live tapi nggak janji. Aku usahain live lucu-lucu aja ngebahas US Stocks. Ternyata kalian suka nanya-nanya US Stocks, lucu-lucu, unyu-unyu. Oke? Nanti aku akan buka Q&A di story juga deh. Kalau lagi mood aku buka Q&A di story. Kalau aku besok lagi mood, aku mau live. Tanggal merah, jadi suka-suka aku ya mau live atau enggaknya. Tapi aku lagi seneng dengan US Stock saat ini. Semangat buat Indonesiaku, maju terus. Dadah, thank you semuanya. One an. Oke, siap. Oracle USOR sial, lucu kalian, bikin aku semangat. Jeng Oracle lagi retrace, kasih dikit lagi diskon di 181 182an. Oke, Wall Street dibuka ya, bervariasi. Dow Jones-nya turun, ini opening Wall Street lanjut dikit, Dow Jones turun dikit, S&P melemas dikit, dan Nasdaq-nya naik tipis 0,05% dipicu data inflasi produsen Amerika atau PPI Amerika yang lebih tinggi daripada ekspektasi market gitu ya. Jadi dari sisi ekonomi, PPI Amerika ini naik 1,4% secara bulanan, jauh di atas ekspektasi 0,5% dan menjadi kenaikan terbesar sejak Maret 2022. Sementara secara tahunan PPI naik 6%, secara tahunan lebih tinggi dari ekspektasi 4,9% gitu, dan data ini menunjukkan meningkatkan kekhawatiran inflasi masih akan berlanjut dan membuat peluang The Fed untuk menahan suku bunga, bahkan menaikkan suku bunga itu ada. Nah, kalau kayak gitu aku lebih optimis. Kalau misalkan optimis apa, sama Amerika dikasih turun, kita punya cash, ini juga disayang-sayang, jangan buat hajar-hajar di atas supaya kita bisa berinvestasi dan trading dapat harga yang juga lebih baik. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Pak Hendra, ARM SMH. Menyenangkan lo kalian lo, beneran kalian itu menyenangkan. ARM dilirik kok, kita kan udah profit taking waktu itu, ini nunggu retracement lagi, kita cow sebelum earnings waktu itu. SMH dimana Vanex Semiconductor aku udah bilang tadi di watch juga, dan ini bagus
Oke, BP nggak dulu ya, BP nggak dulu, wait and see dulu ya. Jadi Indonesia masih wait and see. Palantir Teknologi ini saham teknologi yang belum jalan, bisa kita watch juga. Waduh, banyak bener yang di watch ya. Ada macam-macam yang di watch, ada yang sudah di atas nunggu retracement kayak SMH tadi, ada yang masih di bawah banget kayak Palantir. Wah, ini kesempatan bagus, aku sih suka. Terus kemudian disclaimer bisa rugi juga. Kemudian ada yang mulai belok kayak Meta tadi udah mulai belok naik. Aku akan minta tim aku untuk summarize dan thank you so much. Bye-bye. Yang mau belajar di M-Trade US di sini ya. Hoki apakah membentuk W pattern di Indonesia? Pattern sebagus apapun saat ini saya akan wait and see dulu. Karena rupiahnya, nih aku kelupaan buka rupiah. Thank you so much yang udah nanya-nanya saham US. Jadi aku tahu kalian tuh benar-benar ada yang mau trade ya. Ngeliatin di sini. Nih rupiahnya begini. Miss, kalau kita masuk ke US stock dan ngurangin saham Indo nanti kasihan dong IHSG. Ya nggak apa-apa sih, kamu kalau mau nyumbang bandar ya nggak apa-apa. Orang kaya ini. Amin gitu. Radion seorang kaya. Dadah. Sektor apa? Masih upside teknologi dan berbagai sektor. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Jangan lupa DM aku IMTUS buat yang mau ikut acara M-Trade Start Jumat nanti di Ikoi. Nanti dikasih linknya sama tim aku. Atau just DM saya mau. Bye.